Amin. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama saya bacakan. Efesus pasal pertama ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan bukan oleh karena dia mau, bukan oleh karena dia dipaksa orang, bukan karena dia melihat ada kepentingan yang lain, tapi dia dipanggil karena kehendak Bapa, ya, karena kehendak Allah. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Dan disebut orang-orang kudus ya, jadi bukan orang-orang berdosa lagi, tapi orang-orang kudus, orang berdosa yang dibenarkan Allah, itu menjadi orang kudus di Efesus. Jadi tidak ada nama gereja, tidak ada nama aliran gereja, tidak ada nama seorang yang seperti gereja Lutheran, gereja Calvinis, gereja nama orang, tidak ada. Ya, jadi kalau di surga, saudara jangan cari gereja, wah saya mau ke gereja saya itu Lutheran, gereja saya itu gereja yang ada namanya, ya contohnya gereja kebenaran gitu kan, gereja kekudusan gitu. Nah saudara, di sana tidak ada gereja itu. Yang ada adalah gereja Tuhan, gereja Kristus Yesus. Karena kita tidak akan mencari pendeta kita di surga itu mencari Kristus. Ya, jadi di bumi ini harusnya gitu, saudara. Jadi kita pergi gereja bukan karena nama siapapun, bukan kepentingan siapapun. Dan kita dipanggil oleh Allah. Ya, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi percaya dan kudus itu satu ikatan. Jadi orang percaya pasti dikuduskan, orang dikuduskan itu pasti sudah percaya. Jadi dulu mana? Dikuduskan atau percaya dulu? Jawabannya apa, saudara? Hah? Saya percaya baru dikuduskan. Saya dikuduskan dulu baru saya percaya. Saya tanya. Hah? Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam nama Kristus Yesus. Saudara, saya menerima percaya itu karena saya diterima oleh Tuhan dan saya dimampukan oleh Tuhan, dan itu semua baru saya bisa percaya. Jadi kekudusan itu mendahului kepercayaan. Jadi saya dipilih Tuhan baru saya bisa mengerti Tuhan. Bukan saya ngerti Tuhan baru saya dipilih Tuhan. Bukan. Saya dibuka pikiran saya baru saya tahu Tuhan. Kalau saya belum dibuka pikiran saya terus melawan Tuhan. Ya. Jadi kuduslah Tuhan. Dan bukan percayalah pada Tuhan. Enggak, kudus. Jadi faktor utama di surga itu adalah di mana kamu berada Musa, lepaskan sandalmu, karena di tempat kamu berada adalah kudus. Semua nabi, semua orang datang ke gereja, saudara, pertama kali perasaan yang betul-betul membuat kita gemetar, takut pada Tuhan adalah kekudusan Tuhan, bukan yang lain. Ya. 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah baru mengalir. Ya, baru kita bisa percaya, harus bisa menikmati kasihnya, bisa menikmati iman kita, dan damai sejahtera dari Allah itu akan kita terima, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, kita lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kenapa berkat rohani itu bisa mengalir dalam kita? Nah, setelah itu kita akan ada jawabannya ayat yang keempat. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, 2 kali ya, Yesus Kristus dan dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kita mendapatkan berkat itu melalui jalurnya, melalui jalannya adalah Kristus. Jadi kalau saya tidak percaya pada Kristus, maka saya tidak bisa dikuduskan, saya tidak bisa menerima segala berkat rohani yang ada di surga yang dicurahkan untuk kita.
rohani, saudara, bukan jasmani. Dikatakan di sini berkat rohani. 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita. Jadi doktrin pilihan itu bukan karangan Bapak Gereja. Pengajaran pilihan Allah itu bukan dibuat-buat oleh orang-orang yang mengatakan mereka beraliran reformasi atau beraliran presbyterian atau injili atau gereja-gereja yang kita kenal yang lama. Ya, itu adalah ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kita baca hari ini. Sebab di dalam Dia, siapakah Dia itu? Sudah tahu? Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Dia, berarti di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Bukan nanti memilih kita, belum memilih kita. Dikatakan di sini apa? Allah telah memilih kita. Sudah memilih. Bukan belum. Sebelum. Nah, sudah memilih sebelum. Lupa kok bisa Pak? Milih kok sebelum? Telah memilih, sudah memilih, tapi sebelum dunia dijadikan. Yang kita tanya begini, Allah memilih kita, orang-orang percaya di dalam Kristus, berkatnya dicurahkan dan kita bisa percaya dan kekudusan Allah itu ada dalam hidup kita. Saya tanya sekarang, betul bisa nggak? Bisa. Karena pikiran kita orangnya ada dipilih Tuhan. Oh ini orangnya ada dipilih Tuhan baru, wah kita bisa dipilih, kamu bisa dibenarkan gitu. Saudara, konsep kita itu beda dengan konsep Tuhan. Tuhan memilih kita. Sudah ada kita nggak? Tuhan telah memilih kita. Udah ada orangnya? Ya harus ada. Kalau nggak ada, gimana mau milih? Itu kan pikiran kita, bukan pikiran Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, memilih kita, telah memilih kita sebelum dunia ada. Nah saya tanya sekarang, kalau dunia nggak ada, orangnya ada nggak? Dunia nggak ada, lo orangnya gimana? Lo orang itu ada setelah ada dunia. Manusia diciptakan, dunia sudah ada belum? Dunia belum berbentuk kosong, ada belum? Ada, tapi tidak berbentuk dan kosong. Ada nggak dunia? Ada. Sebelum dunia, loh, sudah dipilih. Saudara, ini bukan manusia yang merancang. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat kekekalan dari Allah, yang tidak memiliki kemarin, nanti, sebelumnya, setelahnya. Allah itu dalam semua pandangan Allah, tidak ada masa lalu bagi Allah, dan tidak ada masa depan bagi Allah. Allah selalu hari ini. Pak, bagaimana itu? Ya tanya Allah. Oh, saya bukan Allah. Bapak bisa jelaskan? Ya, bisa, itu Alkitab yang ada. Bagaimana Bapak bisa rasakan? Nggak bisa. Nanti setelah kita mati baru bisa rasakan. Kita masuk dalam alam kekekalan di surga itu baru kita tahu. Saudara, kalau nanti film Doctor Strange main, saudara lihat itu. Tuh Pak, Bapak kok sponsornya Marvel? Ya lumayan, dapat endorse nanti saya. Saudara, ada kemampuan dari film itu yang mengubah orang bisa masuk waktu sana, waktu sini seenaknya sendiri. Time tunnel, windows of time. Jadi orang bisa, zaman sekarang bisa jadi zaman dahulu kala gitu kan, masuk zaman yang akan datang gitu. Ada satu proyek dari negara China, saya nggak tahu, dengar aja, ingin membuat channel of time. Dan mereka percaya bisa. Kalau mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka mengatakan Tuhan nggak ada. Kenapa? Oh, saya bisa. Itu kan kemampuan Tuhan. Jadi kalau nanti ada pintu yang disihir oleh Dr. Strange, terus kita bisa masuk, terus ketemu papamu waktu papamu masih muda. Oh ini loh papamu. Wah, saudara, kalau itu terjadi, seluruh kebenaran Alkitab itu sia-sia semua. Yang ditanyakan adalah, mungkinkah manusia bisa kembali ke waktu masa ada
yang sebelumnya dan masa yang akan datang? Jawabannya saudara, satu, mustahil. Secara teori bisa, segala sesuatu secara teori bisa, tetapi secara praktek tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kebenaran Allah tidak akan dilawan. Jadi mau usaha kayak apa, nggak akan bisa. Oh Pak, itu bisa di film. Di film mungkin semua. Bahkan binatang gepeng bisa. Betul kan? Oh, lihat Tom and Jerry ketabrak pintu, gepeng dia. Terus kemudian balik lagi, plung gitu kan. Di kartun semua bisa. Tuhan pun di kartun kan bisa. Itu film. Karena banyak lihat film, anak-anak kita itu agamanya tuh akhirnya agama film. Imannya tuh sulit sekali mendapatkan iman sejati. Oke, kita lihat ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah dengan kemahakuasanya, kemahatauannya, hadiratnya dan berdaulat, Dia menetapkan the degree of God sebelum semua ada. Tuhan sudah menetapkan. Bahkan bukan hanya menetapkan, Dia memberikan nama di dalam kitab kehidupan. Semua nama kita ada di sana. Sebelum emakmu, papamu, pakdemu, budemu, bulekmu, umimu kasih nama kamu. Namamu sudah tercatat di kitab kehidupan. Saudara, ini pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. Jadi manusia tidak akan bisa menembus ini. Karena buku kitab suci kita, Alkitab adalah buku firman yang kudus dari Allah, maka itu menceritakan bagaimanakah Allah itu harus kita mengerti dengan iman kita, bukan dengan pikiran kita yang terbatas. Saya barusan ini, 2 minggu ini saya belajar tentang life after death di dalam psikiatris, di dalam ilmu-ilmu kedokteran yang terbaru, dan mereka menyatakan bahwa orang yang mati tidak mati dan masih hidup. Jantung semua mati semuanya, dan akhirnya orang itu bisa hidup, dan dipastikan bahwa orang yang mati tidak mati. Dulu dalam seluruh pengetahuan secara biologis, jantung berhenti, paru-paru berhenti, semua mati, pikiran rusak semuanya, mati, ya udah mati, selesai. Annihilation, artinya manusia sudah tidak ada hubungan lagi, hilang, udah selesai. Saudara, teori yang terbaru dibuktikan, dan kemudian mereka kembali kepada Alkitab, dan profesor yang bertobat, ya, yang ahli genetika ini, beberapa orang bertobat, dan mereka kembali mendengar dan melihat firman Tuhan, dan mereka mengatakan, hanya Kristus yang membukakan, hanya Kristus yang memberitahukan orang mati tidak mati. Akulah Allah, orang yang hidup, orang yang mati tapi hidup. Saudara, dan mereka kembali melihat kepada Lazarus. Mati nggak Lazarus? Mati. Dipanggil Tuhan, Lazarus bangkitlah. Orang mati dengar nggak? Pernah dengar orang ngomong dengan orang mati? Banyak. Saya dulu pernah nyoba ngomong dengan papa saya. Waktu dia mati itu saya coba. Menurut pengetahuan orang-orang kuno, kita tuh masih bisa bicara dengan papa yang sudah mati itu kan. Kan masih belum berapa hari, kata 40 hari kan masih gentayangan rohnya. Nah, saya mencoba berbicara dengan papa saya. Pak, kalau papa hidup, aku mau tanya ini. Ya kan? Saya ngomong gitu. Papa saya jawab nggak? Namanya orang mati, saudara. Ya nggak jawab, dia aja gitu. Kita ngomong seberapa, misalnya berbusa-busa, ya nggak mati dia. Nah, pikiran saya, oh mati, udah mati, udah selesai, nggak dengar apa-apa dia. Saudara, pengetahuan yang baru menyatakan bahwa orang mati bisa tahu banyak hal. Dan bisa mendengar, bisa semua, termasuk melihat, merasakan, berpikir, semua utuh. Tuh Pak, badan pikirannya nggak ada, kok bisa? Rohnya, jiwanya ada. Alkitab memberitahukan kita, Kain dan Habil. Habil berteriak kepada Tuhan. Mati nggak Habil? Mati. Lu kok bisa ngomong? Dan yang paling hebat adalah Kristus Yesus.
Setelah dia mati, dia bangkit, dia berbicara dengan 500 orang. Mati nggak? Mati. Tapi dia bangkit. Jadi dia hidup. Jadi semua orang Kristen yang mati itu bangkit bersama Kristus. Bukan nanti dibangkitkan. Dia sudah bangkit, tubuhnya belum. Tapi jiwa rohnya sudah bangkit. Itu kebangkitan pertama. Ada 3 macam kebangkitan dalam diri orang Kristen. Kebangkitan dalam dosa, kebangkitan di dalam tubuh, dan kemudian kebangkitan di dalam roh kita, lahir baru. Jadi waktu saya mati, roh saya tidak mati. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang mati, yang tidak di dalam Tuhan, dikubur dan tidak pernah bertemu lagi dengan Tuhan. Tidak pernah. Tapi orang-orang yang di dalam Kristus, mereka mati, mereka bersama dengan Tuhan, dan mereka berhubungan dengan Tuhan, dan mereka bersekutu dengan Tuhan, dari dia percaya sampai selama-lamanya. Jadi orang mati di dalam Tuhan, itu bersama dengan Tuhan, dan dipilih oleh Tuhan, terus, dan mereka sadar, mereka bersuka cita bersama dengan Tuhan. Cuman tubuhnya belum menyatu. Dan ini misteri, nanti akhir zaman, tubuhnya dibangkitkan Tuhan. Tapi orang itu tidak tidur. Enggak, tidak ada tidur roh. Tidak ada tidur jiwa. Mereka bersama dengan, dan mereka melek, mereka sadar betul. Tuhan memanggil Elia dan Musa, masih ingat? Jadi mereka tidur nggak? No. Bagaimana itu mereka sekarang dikumpulkan Tuhan di surga itu? Bukan surga yang nanti yang ketemu dengan yang langit dan bumi baru. Itu di tempat kediaman Allah, dan mereka dengan misteri Allah, mereka dikumpulkan bersama-sama dengan semua orang percaya. Berapa miliar manusia saya nggak tahu. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, kenapa kita harus dipilih dan kita harus dijadikan orang-orang percaya dan dikuduskan oleh Tuhan? Jawabannya, saudara, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi doktrin pilihan itu menyatakan kenapa kamu harus dipilih. Kalau kamu nggak dipilih oleh Tuhan, kalau kamu tidak dibuat dan dihidupkan oleh Tuhan, maka kamu tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang tidak boleh ada cacat celanya. Betul? Jadi kalau saya bersekutu dengan Tuhan, ibadah bersama dengan Tuhan, boleh nggak ada dosa di dalam diri kita sekarang? Oh, ada Pak? Nggak mungkin nggak ada. Belum tahu doktrin penebusan. Segala dosamu sudah dijamin oleh Tuhan. Jadi waktu saya beribadah tanpa noda, tanpa cacela, tanpa semua kelemahan itu, tubuh Kristus yang sempurna, itu jadi jaminan kita. Jadi waktu saya beribadah, saudara, kita harus melalui pintu tubuh Kristus dan darah Kristus, barulah kita dipandang oleh Bapa dan kita dikenan oleh Bapa. Kalau tidak, kita nggak bisa. Jadi waktu kita bersama-sama kita beribadah sekarang ini, kalau umat pilihan orang yang dikuduskan, saudara, kita beribadah di tempat ini tanpa cacat celah, tanpa noda, karena Kristus ada dalam seluruh hidup saya. Dan Tuhan yang menjamin itu. Dan waktu kita berbuat dalam kelemahan dalam ibadah, karena kita salah ngomong, kita kemudian salah mikir, kita berpikirnya kemana-mana, dan kita tidak tertuju kepada firman Tuhan, gitu, tidak tertuju pada ibadah, saudara, Tuhan menguduskan engkau. Kalau tidak, kamu tidak pernah layak datang ke gereja. Dan itu jawabannya. Jadi orang-orang percaya yang datang ke dalam rumah Allah dan beribadah, karena kita juga bait Allah, saudara, orang-orang itu langsung merasakan jaminan dari Kristus, bagaimanakah kita diterima dalam segala kelemahan kita, dan kita disempurnakan di dalam kesempurnaan Kristus. Dan itulah ibadah kita. Jadi kita beribadah, kita nggak pernah takut lagi, aduh nanti saya salah. No, kita tahu kita orang penuh dengan kelemahan, tapi kesempurnaan Kristus, jaminan Kristus, itu yang menjadi benteng kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi datang pada Bapa surgawi. Ya, oke, ayat yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Nah, saudara, kita keluar satu kalimat kasih.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara, perkataan predestinasi, tadi kan election itu pemilihan umum, ya, general election. Itu pemilihan umum, kita milih presiden gitu kan, pemilihan daerah, pemerintah daerah kita juga milih. Nah, itu namanya election. Tapi dikatakan ini sebelum semuanya kita sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Saudara perhatikan, Ia telah menentukan kita, itu artinya predestinasi. Sebelumnya ditentukan, sebelumnya ditetapkan, determinasi, destinasi. Jadi arah hidup kita mau kemana, itu sudah ditentukan sebelum kita tahu kita berada di mana. Itu namanya predestinasi. Dan dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, arti kerelaan kehendaknya adalah sesuai dengan kesenangan hatinya, sesuai dengan kemauan hatinya. Jadi Allah memilih kita bukan karena kita baik, lebih baik dari orang lain, lebih rajin dari orang lain. No, bukan. Karena Allah memilih dengan kesenangan hatinya, kemauan hatinya, kerinduannya. Bukan karena kita, bukan karena sebab dari dunia dan sebab dari kita. Jadi doktrin pilihan ini adalah doktrin yang menyatakan kepada kita bahwa semua bermula dari Allah dan berakhir bagi Allah. Pemilihan Allah, penentuan Allah, dan predestinasi itu semua berawal dari hati Allah, kesenangan Dia, dan merupakan satu motivasi Allah mengapa memilih kita, karena Allah adalah kasih. Begitu besar kasih Allah. Allah adalah kasih. Suratan Yohanes mengatakan demikian. Jadi motivasi Allah itu apa? Karena Dia hatinya senang sekali. Dia ingin mengasihi kita. Bagaimana mengasihi kita? Karena kita bisa menjawabnya. Bukan karena kerelaan hatinya. Dan tidak ada sebab dari kita semua. Dan itulah pilihan Allah. Di dalam Alkitab, Allah memilih kita tidak ada sebab dari manusia. Sama sekali. Semua sebabnya dari dirinya sendiri. Allah mempertimbangkan, memilih kita dengan pertimbangan apa? Hatinya, kekudusan, keadilan, kebenaran sendiri. Lupa, itu namanya egois dong? Bukan. Karena tidak ada satu orang yang bisa pribadi melebihi Allah. Kalau ada yang melebihi Allah, Allah pasti tanya pada dia. Betul kan? Gimana caranya? Aku mau pilih, ada nggak pribadi yang lebih dari Allah? Ya nggak ada. Jadi bagaimana Allah mempertimbangkan semua? Apalagi Allah mempertimbangkan, tanya pada malaikat, gimana malaikat? Sini semua, aku mau milih manusia. Setuju enggak? Mau nggak kamu? Saya memilih manusia. Bukan, saudara. Karena malaikat di bawah Allah, malaikat tidak sepintar Allah, tidak maha pintar. Jadi bagaimana Allah menentukan semua? Semua ditentukan dari dirinya sendiri. Dan itulah doktrin pilihan. Jadi waktu kita berpikir, kenapa Allah memilih saya seperti ini? Oh, saya pikir begini. Nah, semua berasal dari apa? Dari pengertianmu dari bawah, dan semua gagal mengerti doktrin pilihan Allah. Saya berjuang ngerti doktrin ini bertahun-tahun. Karena pikiran saya nggak pernah terbuka, tapi setelah mendapatkan Kristus itu, baru semua dibuka semua. Doktrin pilihan itu akan sempurna hanya di dalam satu pintu pengertian. Itu adalah akulah the way, the truth, and the life. Jadi tanpa Kristus tidak ada satu orang bisa mengerti doktrin pilihan dengan benar. Karena di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada yang lain, Tuhan memilih engkau. Saudara di sini,
Jadi supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat, di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita sudah tahu ya, motivasi Allah memilih kita apa, mengapa harus memilih kita, bagaimana Dia mempertimbangkannya, apa yang dipakai hikmatnya. Tuhan memakai hikmat orang lain, pribadi lain, atau orang, atau malaikat, atau di luar dirinya, tidak sama sekali. Semua dipertimbangkan, bukan Tuhan tanya di luar dirinya. Tuhan menentukan atas kewenangan kemauan dirinya sendiri dan pengertian diri sendiri, hikmatnya sendiri, pertimbangannya sendiri, karena Dia adalah Allah dan tidak ada makhluk yang lebih hebat, lebih kuasa, lebih pintar dari Allah. Dan itu jawabannya. Itu kuncinya di dalam kemandirian Allah. Ini pernah saya bawakan 2-3 kali. Allah mandiri. Tahu Bank Mandiri kan? Bank Mandiri itu bank yang tidak bergantung bank yang lain. Tapi kenyataannya Bank Mandiri bergantung pada BI. Ya itu belum mandiri. Bank Mandiri itu tidak bergantung pada bank yang lain. Bank yang tidak bergantung pada yang lain dan tidak pernah bisa hidupnya itu ditentukan dari yang lain. Jadi bank ini bank yang semua bergantung pada dia. Nah itu baru Bank Mandiri. Ya. Saudara, satu bank yang baru diciptakan, yang terbaru, bank digital, namanya blockchain. Dan itu ada kemiripan. Jadi bank ini nggak ada pegawainya, nggak ada pemiliknya. Bank ini beroperasi dengan kejujuran, dengan keterbukaan, dan semua tercatat. Dan itu namanya, saudara, mata uang terbaru, namanya Bitcoin atau kripto. Ditakuti semua negara. Karena itu menyatukan seluruh dunia, keuangan seluruh dunia. Saudara, ide-ide seperti ini, saya percaya, itu ide-ide dari mana? Dan saya percaya nanti di masa mendatang ada satu kesadaran manusia tentang kemanusiaan yang utuh. Jadi tidak boleh lagi orang bangsa ini cuek dengan bangsa lain. Enggak, kita saling membutuhkan karena dunia semakin hari semakin habis, seluruh bahan makanan semua habis loh. Dunia ini bukan kekal, dunia ini akan semakin surut. Dan Presiden Jokowi 2 hari yang lalu memperingatkan kita bahwa segala sesuatu akan habis dan Indonesia dalam masa krisis yang akan besar sekali. Karena dunia sedang krisis makanan dan tenaga energi. Apalagi dengan perang Ukraina dengan Rusia, itu akan memperparah. Dan Pertamina sudah naik 2 kali. Saudara, ini semua kesadaran. Ya, oke, kita lanjutkan. Perhatikan, saudara. Ya, ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, dan berapa kali di dalam Dia, en Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya, dikatakan di sini di dalam Dia yang dikasihinya 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah ini kita nggak bahas, kita bahas tentang doktrin pilihan khusus. Ya, kita lihat ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, dikasih tanda petik. Ya, dikasih satu underline, satu penting sekali. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari sejak kekekalan ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Menurut apa? Dirinya sendiri. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi tujuan dari doktrin pilihan adalah meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Bapa Surgawi, karena Kristus yang menjalankan semuanya. Dan itu tujuan dari doktrin pilihan. Ya, oke, kita bahas ini ya. Nah, saudara perhatikan di poin yang pertama. Saudara, doktrin pilihan ini adalah bagian dari penentuan Allah. Jadi ada yang paling atas itu dinamakan the degree of God. Penentuan Allah, pemilihan. Sebelum segala sesuatu,
Allah menetapkan dalam hikmatnya, Allah menetapkan. Jadi sebelum malaikat ada, Allah itu berunding. Allah itu memiliki satu perundingan yang dinamakan musyawarah Allah. Ya, dalam kitab Ayub ada musyawarah Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bermusyawarah. Terus mereka bermufakat. Ya, Pancasila yang sila keempat. Betul kan? Nggak tahu, inget nggak? Ini banyak anak-anak muda kemarin ditanya, ayo Pancasila dihukum karena mabuk-mabuk kan. Pancasila, nggak tahu semua. Tidak ada satupun yang bisa ngapalin Pancasila. Saudara perhatikan, generasi di Indonesia itu generasi yang sudah dalam kerusakan yang luar biasa. Pancasila pun nggak tahu. Bayangkan itu anak-anak muda yang jadi berandal-berandal, nggak tahu sama sekali negaranya itu apa. Dan anak-anak seperti inilah yang bisa dicekokin dengan kegelapan, dengan radikalisme. Wah, gampang sekali, so. Ya, apalagi dalam gereja yang tidak kenal pengakuan iman Kristen, maka kamu gampang dicekokin oleh kegelapan, dan kamu gampang disesatkan dengan ajaran-ajaran yang begitu banyak di dalam gereja. Ya, saudara perhatikan. Jadi penetapan Allah itu dimulai dari mana? Dari diri Allah sendiri. Mulai dari motivasi Allah dengan seluruh kekudusan, keadilan, kebenarannya. Allah menyatakan kasihnya, kasih karunia-Nya, kasih setianya yang selama-lamanya. Maka dia menciptakan manusia karena dia ingin mengasihi ciptaannya. Jadi kenapa manusia diciptakan? Karena Allah ingin menyatakan kasihnya, Allah ingin memamerkan kemuliaannya. Segala sesuatu tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, mengagungkan Dia, memuji-muji Dia. Allah ini egois, nggak mau saya nggak mau. Berarti kamu melawan Tuhan, kamu melawan penciptamu, kamu menyembah dirimu. Saya nggak mau nyembah Tuhan, kamu nyembah siapa? Dirimu sendiri. Atau menyembah alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dunia. Tuhan menyatakan bahwa di dalam hati manusia harus ada yang disembah. Kalau bukan dirimu, semesta alam, atau kuasa yang kuat, atau Tuhan. Dan tidak ada yang lain. Atau setan kamu sembah, kita nggak tahu. Ya, jadi di sini, saudara perhatikan bahwa pemilihan Allah yang pertama mempunyai sifat tidak berubah. Saya tanya, Pak, kenapa pilihan Allah tidak berubah? Karena Allah memilih, bukan karena kamu lihat dulu kamu mau terima saya enggak? Terima, oh ya, kamu terima, ya udah tak terima. Terus dia nggak terima, oh nggak terima kamu, ya udah tak hapus kamu dari semua catatanku. Jadi Allah memilih bisa berubah, kenapa? Karena ditentukan oleh manusia. Allah bisa berubah ABC bisa jadi D, bisa jadi E. Allah berubah. Kenapa berubah? Karena bukan Allah yang menentukan, ditentukan dari luar dirinya, berubah-ubah dia. Tapi Allah itu tidak mungkin berubah. Allah mengatakan Allah adalah roh dan kebenaran. Dan Allah adalah Allah yang tidak mungkin berubah. Aku bukan manusia, aku adalah Allah yang tidak akan berubah. Dalam Maleakhi Tuhan katakan demikian. Jadi pemilihan itu, waktu Tuhan mencatat namamu sebelum dunia ada, sebelum segala sesuatu ada, sebelum kamu bisa menerima atau taat atau tidak, Tuhan memilih kamu. Itu namanya supralapsarian. Ditentukan dengan supranatural. Sebelum kejatuhan Tuhan menetapkan semuanya. Bukan setelah kejatuhan Tuhan lihat dalam maha taunya Dia, oh kamu jatuh dalam dosa, oh ya. Jadi Tuhan menentukan, berarti namamu nggak dicatat di sini. Tuhan menunggu dulu, baru nama catat. No, Alkitab mengatakan kita sudah ditetapkan dulu, sudah dicatat, sudah ada namanya. Dan kejatuhan itu akan menentukan siapakah nama di sini semua. Wah, nggak bisa mikir Pak, gimana caranya? Nah, itulah Tuhan. Kalau kita secara logika manusia, oh ini harus milih dulu, iya, nah baru dicatat di sana. Nah, itu baru benar. Tuhan tidak demikian. Tuhan menetapkan dulu, baru semua segala sesuatu taat pada Dia.
Dia berdaulat, dia mengatur, dia mengatur semua. Langsung ke sana semua. Dan itulah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah diatur oleh manusia. Termasuk kalau Tuhan pilih saya tetapkan hari ini. Saya nggak mau pilih Tuhan. Mau apa kamu? Artinya kamu dibinasakan Tuhan. Kamu dipilih karena kamu tidak dipilih Tuhan. Wah, saya bangga, saya nggak mau dipilih Tuhan. Mau apa Tuhan? Saya lebih berkuasa dari kamu. Aku nggak dipilih. Nah, waktu kamu mengatakan aku lebih berkuasa, aku tidak mau dipilih Tuhan. Tuhan tidak ada. Maka di situ kamu adalah manusia-manusia bejat, berdosa, dan manusia-manusia yang keji, yang tidak percaya Tuhan. Dan kamu sudah dicatat dalam kitab kematian. Semua sudah ditentukan Tuhan. Pak, pikiran ini bikin saya pusing, Pak. Memang bukan untuk dipikirkan supaya pusing, untuk diimani. Saya tanya sekarang, kok bisa ya? Saya bisa percaya, saya dengan teman saya, dia itu orang baik. Ini ada orang ceritain saya. Pak, ini orangnya baik, ini papanya ke gereja, papanya itu baik sekali pelayan Tuhan. Saya ini anak bajingan. Mama saya dulu itu pelacur. Bapak saya maling. Engkong saya itu perampok. Buyut saya itu, waduh, suka madat. Dan semua masa lalunya, keturunannya nggak benar semuanya lah. Terus kemudian dia bergaul dengan anak ini. Karena satu sekolah SMP, dia bergaul. Dan dia kemudian bagaimana caranya, tiba-tiba anak ini mengajak dia, ayo kita ikut yuk, kemana? Udah ikut aja. Kamu kasih tahu nggak mau denger kamu. Yang penting kita bisa makan. Kenapa? Karena KKR itu ada makannya. Ya, dua anak ini mikirnya cuma makan doang. Wah, kita nggak usah susah, makan yang enak di sana. Katanya enak makannya. Maka di situ ada KKR, dan anak ini yang tidak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah mau tentang hal rohani, dibawa dalam gereja. Dan waktu dia duduk, tiba-tiba roh Tuhan mempersiapkan dia. Biasanya dia nggak akan tahan, dia biasanya dia mau keluar aja gitu kan. Tiba-tiba dia kepingin dengar, ada satu dorongan dari roh Tuhan yang melembutkan dia. Sedangkan anak ini yang Kristen malah, ayo keluar, nggak mau saya, duduk dulu, saya mau dengerin dulu. Dan dia sampai selesai didengar, dan dia bertobat, dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, loh harusnya kan yang dipilih Tuhan yang baik toh, yang orang tuanya Kristen, turunnya Kristen, yang dipilih Tuhan itu. Otomatis kita maunya seperti itu. Saudara, seolah-olah bahwa apa yang baik menentukan pilihan Tuhan, apa yang jahat menutup pilihan Tuhan. Tuhan tidak ditentukan kamu baik atau jahat. Tuhan tetapkan semua di atas. Baru setelah itu apa? Semua orang-orang yang jahat, yang sadar dan mendengar dan berubah, lahir baru, semua berubah menjadi ikut jalan kebenaran. Dan dunia dibuat heran, kenapa kamu bisa berubah? Kenapa kamu bisa bertobat? Kenapa hidupmu sungguh-sungguh berubah? Orientasi semua berubah. Yang dulu kamu senang gak karu-karuan, sana main 5M, 5mo. Tahu kan? 5M. Maling, madon, madat. Ya kan? Main itu judi. Itu orang Jawa senang 5M. Itu dosa yang lengkap katanya. Tapi kemudian dia bertobat. Wah, dia senang melayani, dia senang mengampuni, dia senang memberikan hidup pada orang lain dan mempersembahkan diri pada orang lain. Terbalik semuanya. Terus kita tanya, kok bisa ya? Orang Farisi dan ahli Taurat dari sejak kecil diprediksi dan dijadikan dan dididik dari kecil menjadi Tauratisme, menjadi Farisisme. Dari kecil, saudara, turunan-turunan imam, orang imamnya semuanya. Dan begitu besar Yesus datang, dia melawan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, apa yang Tuhan katakan? Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah terkecoh dengan seluruh kerohanianmu, kesalehanmu. Allah melihat apa yang dia tetapkan
dan dia tahu dosamu itu begitu busuk. Kamu tidak bisa menutupi dengan kesucian yang palsu. Tapi hatimu begitu banyak perkara-perkara yang di dalam dirimu seperti kuburan yang luarnya begitu indah bersih, dalamnya tulang belulang. Dosamu tersimpan dan Tuhan tahu, Tuhan lihat semua. Tuhan membenci ini. Saudara, dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu tahu nggak? Nanti pelacur-pelacur, pemberontak-pemberontak, perampok-perampok, pencuri mendahului kamu masuk surga, dan kamu akan tertinggal di belakang. Kalau kamu masuk. Saya tanya, apakah pilihan bergantung pada manusia? Tidak. Saudara, Allah tidak berubah. Pak, berarti saya dipilih Tuhan, saya seperti ini. Ini tidak akan berubah. Iya, kalau kamu sadar. Jadi semua yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan yang sudah panggil kita dan kita bisa menerima Kristus, saudara, itu adalah satu karunia dan kita tidak layak menerimanya. Karena kita orang berdosa, kita layaknya dibinasakan Tuhan. Semua manusia mulai dari Adam dan seluruh manusia itu mati di dalam dosa dan akan dibinasakan Tuhan semuanya, dan tidak ada terkecuali. Kecuali kamu percaya kepada keturunan perempuan, keturunanmu, Mesias, dan kamu percaya pada dia dengan iman, kamu diselamatkan. Dan itulah, apakah ada orang yang bisa percaya tanpa pekerjaan Tuhan? Jawabannya tidak ada. Yohanes pasal 3 ayat 5, Tuhan jelaskan itu. Jadi pekerjaan pilihan Allah ini, saudara, itu yang tahu betul, yang mengerti betul, dan apa yang harus menjadi kerinduan dia, itu cuman Allah sendiri yang tahu. Kita hanya menerima penjelasan-penjelasan Alkitab dan kita hanya mengimani. Kita boleh mempertanyakan, kenapa ya orang lain gak percaya, kok saya percaya, Pak? Kamu bersyukurlah, kenapa banyak orang tidak percaya dan kamu bisa percaya. Jadi bukan kita membalikkan, udah Pak, kalau gitu gini aja lah, biarlah anak saya yang percaya, saya masuk neraka aja, gantiin anak saya. Nggak bisa, saudara. Saudara, tidak ada ganti-gantian seperti itu. Seorang ibu yang tahu anaknya dalam kesulitan, dan kemudian ibunya ini mencintai anaknya, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, seperti Rasul Paulus, kalau perlu Tuhan, biar aku masuk neraka, bangsa Israel masuk surga. Itu Paulus ya. Begitu cintanya pada bangsa Israel. Begitu cintanya kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri suami kita. Sampai kita mau apa? Ya udah Tuhan, ganti aja lah, biar saya masuk neraka, biar dia masuk surga. Bisa nggak gitu? Jawabannya tidak bisa. Karena tidak ditentukan karena kamu. Dan itulah menjadi satu misteri yang membuat kita betul-betul kita gentar, gemetar, takut luar biasa kalau ada di antara keluarga kita yang belum terima Tuhan. Saudara, itu hukumannya nggak pernah kita pikir, saudara. Saudara, kenapa Agustinus berdoa dan dia bersyukur 23 tahun, mamanya tiap hari berdoa, nangis terus tiap hari. Matthew Henry, papanya berdoa tiap hari. Walaupun dia tahu mendidik anaknya dengan benar, dia tetap doakan. Ayub tetap doakan anaknya berpesta dengan luar biasa. Ayub, saudara, yang disebut sebagai Nabi Ayub itu. Saudara, setelah mereka selesai semuanya, mereka nggak pernah berdoa untuk papanya, nggak ada. Anak berdoa untuk papa, nggak ada. Tapi Ayub, setelah mereka berpesta, Ayub berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku doa untuk anak-anakku. Tuhan jagain mereka. Mungkin ada kesalahan, mereka lengah Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Bayangkan, ini Ayub. Orang tua zaman sekarang apa berdoa seperti itu? Begitu takut anaknya tidak diterima Tuhan, tidak dikenan Tuhan. Beda dengan siapa? Harun. Bedanya apa? Harun tahu anaknya kurang ajar, dia diem aja.
sampai Tuhan marah dan Musa beritahu pada abangmu Harun, beritahu aku binasakan anaknya. Saudara, Allah memilih anak Harun, Nadab dan Abihu dibinasakan, dan semua pilihan Allah. Dan yang tanggung jawab terhadap kebinasaan siapa? Bukan Tuhan. Mereka berdosa membuat api palsu di dalam gereja, dalam ibadah. Mereka menciptakan api yang palsu. Saudara, ini semua sudah ditetapkan Tuhan sejak di dalam kekekalan Tuhan. Tahu semua. Saudara, jangan pernah sekali-kali saudara mau mengerti doktrin pilihan ini dengan pikiran yang terbatas. Kita hanya dikasih Tuhan untuk beriman dan bukan untuk musik Tuhan. Saya berkali-kali berbicara dengan orang-orang yang berdebat tentang doktrin pilihan. Saya beritahu, sia-sia kamu. Kenapa? Karena doktrin ini bukan untuk didebatkan. Doktrin ini adalah untuk diimani. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajar pada kita. Coba kita lihat Matius pasal 11. Ayat yang 27. Saudara perhatikan baik-baik ya. Dan ini kata-kata yang sangat jelas bahwa semua sudah ditentukan Allah, sudah ditetapkan. Bahkan saudara, bahkan sampai jumlahnya berapapun itu sudah digenapkan oleh Tuhan, sudah diatur detail semuanya. Berapa orang yang akan diselamatkan kita nggak tahu, Tuhan tahu semua. Tuhan menghitung rambutmu yang rontok, Dia tahu semua. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, berarti Tuhan Yesus itu akan menyatakan dirinya dengan satu pintu. Bapa itu yang serahkan orang-orang itu. Bapa itu sudah menetapkan orang-orang itu dan diserahkan pada Yesus, dan Tuhan Yesus menerima orang itu dan Dia menyerahkan tubuhnya kepada orang itu. Jadi keselamatan itu yang menentukan, yang menginisiasi adalah Bapa, bukan Tuhan Yesus. Ini peranan keselamatan dalam Tritunggal. Bapa yang menentukan semua, Bapa yang mengutus anak, Bapa yang menentukan bahwa manusia harus diselamatkan karena keinginan Bapa. Semua berasal dari Bapa. Dan kemudian melalui Bapa diserahkanlah orang-orang yang akan percaya kepada anak, dan anak menyerahkan hidupnya kepada orang itu. Dia mati bagi orang itu. Untuk apa? Menggenapi kehendak Bapaknya. Dan ini ajaran Alkitab yang paling murni, yang paling sejati. Jadi keselamatan bukan karena saya baik, bukan karena saya keturunan orang Kristen, bukan karena saya itu anaknya imam, bukan karena saya itu anaknya pendeta, bukan, saudara. Bukan itu. Karena kamu mendapatkan anugerah, bukan jalur yang lain. Jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana anugerah itu tidak layak diterima, itu namanya anugerah. Kalau layak diterima, itu namanya hadiah. Juara satu dapat piala, dapat hadiah 10 juta, gitu kan? Itu kamu bukan anugerah, ya memang kamu dapatkan hadiah. Banyak orang Kristen menganggap keselamatan itu hadiah. Seolah-olah mereka mau berlomba-lomba supaya dia apa? Dapatkan hadiah itu. Bukan, saudara. Tapi karena anugerah. Apa bedanya anugerah dan hadiah? Bedanya di depan dan di belakang. Tahu bedanya? Hadiah nanti, anugerah sekarang. Begitu kamu percaya, Tuhan berikan anugerahnya. Tapi kalau hadiah, kamu berjalan, kamu kerja, kamu kejar itu, dan kamu dapat hadiahnya.
Dan kamu merasakan apa kalau hadiah? Ini aku yang juara. Anugerah bukan saya, Tuhan. Dan itu bedanya. Pilihan Allah membuat orang itu akhirnya dilegakan. Dan tidak ada satu orang pun karena mengerti pilihan yang sombong. Nggak ada. Orang yang tahu doktrin pilihan, dia semakin rendah hati. Dia semakin tunduk dan semakin mengasihi. Karena dia tahu itu adalah anugerah. Banyak orang yang ngomong doktrin pilihan, hidupnya begitu sombong, begitu tinggi hati. Saudara, mereka belum tahu doktrin pilihan. Semua orang yang dipilih oleh Tuhan, semua orang yang ditetapkan oleh Tuhan, itu seperti Daud, seperti Salomo, seperti semua. Waktu bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka sadari? Betapa celakanya aku ini, betapa binasanya aku ini. Dan semua orang berkata demikian. Dan itu artinya pertobatan, perubahan hidup. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan kita menjadi orang percaya pada Kristus, pernahkah kita menyerahkan hidup kita dan kita menangis, kita betul-betul tahu, dan waktu kita melihat tentang salib Kristus, hidup kita betul-betul seutuhnya itu berasal dari Tuhan. Dan pada saat itulah yang akan menentukan kita menerima pilihan Tuhan atau kita tidak terima pilihan Tuhan. Yang tahu adalah hati kita. Pasti ada perubahan dan tidak mungkin, kok saya nggak kerasa apa-apa ya saya dipilih. Nggak mungkin. Karena itu perubahan hidup yang begitu besar. Perubahan arah yang begitu beda sekali dengan masa lalumu. Semua keinginan hasratmu, semua nafsumu itu diubahkan Tuhan. Saudara, kita sudah meninggalkan dunia lama. Dan kita hanya menginginkan pada dunia yang baru. Jadi manusia lama kita itu selalu ingin yang ngorek-ngorek seperti anjing di sampah-sampah itu. Tapi manusia baru kita itu ada manusia yang terus mencari kebenaran. Bukan seperti babi yang kembali lagi ke lubang-lubang seperti itu. Ya, kita bersyukur sekali. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan dan kita akan masuk di dalam pengertian yang lebih dalam di dalam pilihan Allah ini. Dan kita bersama-sama akan bahas dalam Roma pasal ke-8. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan.